Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak. Ya, mangga, silakan. Iya, Bapak punten nggak ganggu waktunya. Aman Bu, mangga Iya, silakan. Pak. Ini terkait perkembangan muatan ekonomi syariah dalam RPJMD kan, dalam RPJMN sudah termuat, dalam rancangan RPJMD kita provinsi sudah ada arahan dari Bappenas sama Kemendagri dan Kanex yang nasional itu muatan RPJMD itu harus masuk juga dalam rancangan RPJMD kabupaten kota. Jadi saya waktu pas sekarang kebetulan lagi pas waktunya fasilitasi RPJMD Pak. Jadi arahan saya terhadap kabupaten kota itu memberikan arahan jadi muatan RPJMD, muatan ekonomi syariah, keuangan syariah itu agar masuk dalam rancangan. Disambut baik Pak sama kabupaten kota karena saya sampaikan karena muatan ekonomi syariah itu merupakan muatan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Jadi dengan ekonomi syariah seperti yang waktu kemarin di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi itu profilnya ada kan pariwisata. Jadi nanti pariwisata bisa pariwisata syariah, juga ekonomi kreatif juga itu unggulannya Pak. Jadi bisa dengan ekonomi kreatifnya jadi ekonomi syariah. Jadi dengan arahan dari saya, oh iya jadi itu muatan ekonomi syariah belum masuk dalam RPJMD gitu Pak. Ya. Itu mungkin Pak saya yang kemarin yang fasilitasinya. Mohon arahannya bagaimana selanjutnya kan baru berapa kabupaten barangkali ada penambahan untuk terkait ekonomi syariah. Ya baik, nuhun Bu Elis. Ya tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa di RPJMN ini sudah tertuang dan ini memang salah satu sudah tertuang dalam misi 2 Astacita ya, Astacitanya RPJMN. Ini salah satu salah satu bentuk dari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selain juga ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi biru, ekonomi hijau yang sudah tertuang di sana. Ini tertuang dalam misi 2 dalam rangka mendukung nanti bisa LPE nasional 8%. Nah, Jawa Barat kan didorong 7,95. Nah, ekonomi syariah ini tentu potensinya besar ya Pak, di nasional yang penduduk muslimnya di atas 80%, bahkan Jawa Barat di atas 90%. Sehingga produk-produk keuangan syariah ini harus diposisikan secara strategis Bu. Ke depan secara real ya, tidak kita memang perencanaan tapi juga secara real. Sekarang bagaimana kasus-kasus seperti Bank Emok ya, yang begitu menjerat masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya. Bagaimana produk-produk keuangan syariah ini bisa menjadi solusi. Itu mungkin satu contoh Bu ya. Secara general ya setuju Bu gitu. Jadi pemerintah pusat melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mereka sudah memetakan gitu ya, membuat peta jalan untuk bagaimana mengintegrasikan konsep ekonomi syariah ke dalam perencanaan nasional 5 tahun ke depan. Nah ini mesti inline dengan daerah. Kita pun mesti menyusun RPJMD provinsi dan mohon tertuang Bu dari sisi program strategisnya dan dari sisi program strategis dan selain itu juga tertuang dari sisi bahasa program dan juga indikasi penganggarannya sehingga didorongkan Ibu sebagai juga Pemsek Biro Ekonomi ya yang memang mengampu ekonomi syariah. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua juga tentu kita juga membantu Bu fasilitasi kabupaten kota agar ini juga tertuang dalam ranwalnya. Karena tentu ketika nanti real pelaksanaannya di lapangan teman-teman kabupaten kota inilah yang harus mengimplementasikan. Jadi saya titipkan 2 tugas ke Ibu dari RPJMD kita di provinsi gitu ya, keluar indikasi program kegiatan dan indikasi anggaran, juga mengawal ke teman-teman kabupaten kota agar tertuang di ranwal RPJMD-nya. Bahkan kalau bisa juga nanti setelah ini selesai RPJMD mengawal tentu pembentukan pergubnya Bu. Pergub untuk implementasi ekonomi dan keuangan syariah untuk Jawa Barat dan dorong juga kabupaten kota untuk membuat perkadanya gitu. Itu aja Bu, mungkin harapan saya mudah-mudahan bisa terimplementasi. Iya, baik Pak, arahan dari Bapak akan diperhatikan. Jadi saya akan mengawal dan koordinasi terus dengan Biro Ekonomi terkait muatan ekonomi syariah dan kita di Bapeda sebagai koordinator dan tim penyusun rancangan RPJMD yang sedang proses untuk provinsi dan untuk kabupaten kota insya Allah saya akan mengawal untuk muatan ekonomi syariah agar masuk dalam rancangan RPJMD. Begitupun untuk kedepannya
program dan kegiatan yang mendukung ekonomi syariah agar terwujud. Itu merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam mendukung LPE 8%. Ya gitu Pak, terima kasih Pak arahannya. Hatur nuhun, maaf mengganggu waktunya. Oh enggak Bu, sami-sami aman. Hatur nuhun Ibu. Ya, Pak. Mangga dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Adit, Pak Kiki, terus Duki Kadi. Ini dalam rangka menginformasikan lagi jadi biar si kegiatan prioritas itu bisa dikawal sama Biro Ekonomi, karena Biro Ekonomi sudah menetapkan program, kegiatan maupun kegiatan prioritas yang sudah ditargetkan dari mulai 2025 sampai 2029 sesuai dengan RPJMD. Dalam program strategis di sini ada dalam pengembangan ekonomi makro dan mikro itu ada pengendalian inflasi daerah TPID, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, akses keuangan dan digitalisasi daerah, pemantauan dan penyaluran kredit usaha rakyat itu KUR. Terus dalam pengembangan industri, pertanian, kelautan dan kehutanan juga mohon dikawal ya, karena kalau regenerasi petani itu istilahnya program lanjutan, tapi karena program itu baik dan outputnya juga dapat menyerap tenaga kerja, terutama untuk meningkatkan regenerasi, jadi memicu generasi muda agar tertarik ke petani. Jadi mohon ini dikawal, karena regenerasi petani itu di Jawa Barat itu sudah dikenal sama profesi lain. Jadi sebagai Biro Perekonomian itu sebagai koordinator ya, sebetulnya yang melaksanakannya mah dinas, tapi Biro Perekonomian itu sangat berperan dalam situ. Jadi agar target apa yang dilaksanakan, ada rencanakan regenerasi petani itu agar dikawal untuk tahun 2025, 2026, sampai 2009, sehingga di 2029 itu output dan targetnya tercapai. Jadi apa, menciptakan regenerasi petani misalkan berapa ribu, jadi agar disesuaikan dengan target. Juga terkait pengelolaan dana DBH-CHT, karena di Jawa Barat itu dari beberapa provinsi itu yang mendapatkan dana DBH-CHT yang cukup besar itu salah satunya kita Jawa Barat, yang satu Jawa Timur, kedua Jawa Tengah, dan kita. Alhamdulillah juga dengan adanya pengelolaan DBH-CHT itu banyak ngebantu masyarakat, dan itu dana DBH alhamdulillah. Jadi selain dana APBD, dengan adanya dana DBH-CHT itu Provinsi Jawa Barat, jadi istilahnya anggarannya bukan hanya mengandalkan dari APBD gitu. Jadi mohon dikawal juga, dan outputnya kegiatan yang di OPD agar dievaluasi jadi sesuai dengan PMK yang ditentukan, PMK 215. Juga untuk pengelolaan produksi pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan juga itu sama ada kegiatan, merupakan kegiatan prioritas yang ada di BIREK. Kelembagaan penyelesaian sengketa juga untuk konsumen juga agar dikawal, jangan sampai si isi kegiatan itu hanya mamin atau itu. Jadi yang penting outputnya misalkan jadi kebijakan atau pergub. Untuk juga ini fluktuasi ekonomi global dalam mempengaruhi ekonomi Jawa Barat yang terintegrasi dengan pasar global. Nah ini yang lagi ini perang dagang itu juga mungkin sebagai koordinator dan sesuai dengan tupoksi dalam merumuskan kebijakan, juga mohon Biro Ekonomi dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus juga diperhatikan, pemantauan pengembangan konektivitas antar wilayah juga mohon target output maupun sasarannya jadi sesuai jadi jangan sampai yang 2024 itu ada yang tidak tercapai, mohon diperhatikan sehingga di 2025 ini tercapai dan di 2029 udah selesai. Juga untuk pengelolaan sampah regional ini merupakan permasalahan kita di Jawa Barat, karena ya sesuai dengan penduduk, sesuai dengan selain sampah rumah tangga juga ada sampah hotel, restoran gitu
di Jawa Barat ini mungkin sumber sampahnya, jadi pengelolaannya dari kebijakannya mohon dievaluasi terus, di outputnya juga terus diperhatikan sehingga si permasalahan sampah itu dari kebijakannya udah ada acuan kebijakannya untuk menyelesaikan sampah kita di Jawa Barat. Juga ini terkait pengelolaan air minum, mohon juga diperhatikan sehingga untuk target-target kan kalau untuk Biro Ekonomi itu outputnya merumuskan kebijakan. Ya jadi kalau misalkan masih berlaku ya mungkin agar dilaksanakan itu kan KOPD, kalau misalkan udah ini agar segera dirumuskan lagi kebijakannya. Demikian Pak untuk kegiatan prioritas, mungkin tetap kita kawal ya Pak Adit, Pak Kiki jangan bosan-bosan selalu mengingatkan target-target, apalagi yang sekarang dengan gubernur baru ada 9 langkah sebetulnya masih berkaitan dan kegiatan yang sudah berjalan agar memperhatikan program-program prioritas gubernur yang sekarang Jawa Barat itu istimewa. Jadi kita harus mengistimewakan masyarakat. Jadi pelayanan kepada masyarakat itu harus ditingkatkan sehingga masyarakat itu dalam kebutuhan apapun harus kita layani. Itu mungkin untuk kegiatan prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Adit hatur nuhun ya. Biasa inilah koordinasi karena yang namanya Bapeda sama Biro Perekonomian kebetulan saya pegang mitranya jadi harus koordinasi terus sehingga program dan kegiatan agar tercapai. Sama-sama Ibu. Ini mau kita evaluasi ya capaian kinerja itu dari kita evaluasi indikator kinerja yang tahun 2024 ya Pak Kang Adit sama Pak Kiki ya. Ikunya kan kalau BIREK itu kalau ikunya setda ya. Iya, jadi meningkatkan praktik baik reformasi birokrasi. Ini di sini capaiannya 80,75 tercapai. Terus sedangkan Biro Ekonominya itu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan bidang perekonomian dan pembangunan juga tercapai 50,15 poin. Untuk layanan Biro Perekonomian ini mungkin berkaitan dengan pelayanan asisten juga ya, ini tercapai juga 95,20 poin. Terus kalau ngelihat kegiatan prioritas juga pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata itu juga tercapai ya Pak. Terus reformasi sistem pendidikan dan kemajuan kebudayaan dan serta pendidikan agama. Oh ini mah yang ininya ya sebentar. Prioritas pembangunannya Bu. Terus pembangunannya. Betul. Ini yang capaian yang ininya Pak, capaian yang ikunya salah satunya juga capaian program prioritas. Kalau yang diutamakan itu kalau yang admin mah itu ya pendukung seperti program regenerasi petani Pak, itu kan tercapai juga ya targetnya ya. Terus ekonomi syariah juga, karena ekonomi syariah itu hanya di Jawa Barat yang sudah berjalan karena dibandingkan sama provinsi lain sudah ada pergubnya juga. Jadi mohon itu di sini lihat di sini juga sudah tercapai baik sasaran maupun outputnya sudah sesuai. Juga tetap harus kita kawal. Juga untuk berkaitan dengan IKU yang untuk yang hasil kemarin cascading juga itu kan pengendalian inflasi mungkin mohon dikoordinasikan lagi ya itu teh dengan pimpinan di Biro Perekonomian karena kalau menjadikan IKU Biro Perekonomian itu akan menjadi tanggung jawab ke depannya terkait nanti apabila inflasi itu naik atau turun, jadi pasti Pak Gubernur memanggilnya Biro Perekonomian. Jadi dari sekarang untuk bahan
atau pendukungan program maupun kegiatan juga subkegiatan, output dan sasarannya agar disiapkan untuk per tahunnya. Evaluasi yang kalau capaian kinerja per program kegiatan juga di sini kelihatannya semua tercapai ya. Yang di sini ada yang hasil yang itu ada yang tidak tercapai, itu bukan di kegiatan prioritas ya Kang Adit. Jadi itu kegiatan penunjang karena ada kegiatan yang tidak dibelikan ya sarana prasarana itu. Jadi kalau dari kegiatan prioritas, alhamdulillah kalau dilihat di sini semuanya tercapai. Alhamdulillah baik kalau dari evaluasi di sini capaian kinerjanya. Jadi mohon untuk kedepannya juga agar disiapkan karena walaupun karena ada efisiensi ya beberapa kali efisiensi. Jadi dengan adanya efisiensi juga kalau output tetap harus jangan sampai adanya efisiensi jadi target maupun output tidak tercapai. Mungkin itu aja. Kembali Pak Adit ya sama Pak Kiki. Untuk pengendalian inflasi itu kan awalnya sebetulnya program prioritasnya bukan hanya pengendalian inflasi. Itu kan yang menjadi IKU Biro itu kan cuma itu. Jadi mungkin sebetulnya kegiatan program maupun koordinasi antar OPD terkait sama kabupaten kota juga sudah berjalan maupun instansi vertikal seperti BMKG, Bulog. Jadi sudah ada rapat yang sudah berjalan itu 2 mingguan. Tolong mungkin terus dilanjutkan karena kan itu baik. Dan untuk itu juga koordinasi juga ada program untuk Haraga itu ada program Silinda, mungkin itu masih berjalan ya agar dipantau, agar diperhatikan sehingga iya sehingga pengendalian inflasi di kita terkendali gitu. Jangan sampai pas lebaran pada nangis cabai mahal, daging mahal. Alhamdulillah hasil evaluasi kemarin emang mahal tapi tidak semahal yang tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah ya, terima kasih Biro Perekonomian juga. Itu istilahnya berperan di situ karena dari sesuai dengan kepala biro kemarin dan timnya di biro itu emang bagus. Jadi si timnya itu tiap 2 minggu mengingatkan ke OPD provinsi agar untuk hari besar nasional kayak Lebaran, Natal, agar Dinas Pertanian, Dinas DKPP menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Mungkin itu aja untuk evaluasi capaian kinerja dan evaluasi kegiatan prioritas yang di Biro Perekonomian. Terima kasih, capaian sudah tercapai sesuai dengan target. Mohon untuk ke depan dipertahankan. Itu aja mungkin. Terima kasih waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mensosialisasikan tentang kita yang dilupakan sama kita tentang anti korupsi karena kita sebagai ASN juga kita kadang hilap itu teh merupakan salah satunya benih-benih korupsi walaupun tidak terasa. Jadi kita sebagai aparatur sipil negara ASN harus memiliki nilai integritas agar bisa menghindari dari upaya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengarahkan pada terjadinya tindak korupsi. Kita harus menanam nilai integritas dan anti korupsi tersebut sehingga dilakukan sedini mungkin dari sekarang. Karena contohnya kita sebagai ASN Pemprov di Jawa Barat agar terhindar dari korupsi atau gratifikasi dari OPD provinsi kita tidak tahu ya misalkan ada pemberian atau gratifikasi dalam rangka mengusulkan anggaran atau dalam rangka menggolkan program-program prioritas. Kita jangan sampai terlena, kita jangan sampai harus sadar pokoknya itu tuh salah satu walaupun barangnya misalkan sekecil apapun itu teh sebetulnya salah satu tindakan korupsi. Kita sebagai ASN perlu menyadari bahwa peningkatan kesadaran dari kita sendiri sebagai ASN Pemprov tentang gratifikasi dari sedini mungkin sehingga itulah terhindar dari korupsi karena walau bagaimanapun gratifikasi itu atau pemberian misalkan mau lebaran
dikirim hadiah apa buah-buahan atau apa, kita nggak sadar ya emang kita senang sebetulnya dari OPD provinsi itu bukan istilahnya bukan hanya silaturahmi, tapi kita sudah tahu dari awal pas mau lebaran pasti ada mengingatkan kita dari peraturan juga kita tidak boleh menerima apapun dari OPD provinsi. Karena itu rekan-rekan semua mengingatkan lagi ya, kita sebagai ASN dan sebagai ASN di Pemprov kita harus memberikan salah satunya kita sebagai ASN jadi memberikan contoh ya ke masyarakat, walaupun sebetulnya kalau di kita di Bapeda provinsi itu peluang-peluang untuk korupsi itu paling istilahnya tidak seperti di OPD provinsi yang lain mungkin ya, peluang-peluang kita insya Allah, tapi walaupun hanya sekecil apapun gratifikasi itu akan berpengaruh, salah satunya itu tindak korupsi bagi kita. Ya mari kita sama-sama bagi teman-teman ya untuk saling mengingatkan dan saling mengevaluasi barangkali. Salah satunya ada yang lupa, ternyata ada yang diberikan hadiah atau apa, itu jangan lupa ditolak aja. Jadi kita anti korupsi harus kita galakan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.